Kalau intimidasi mah ya sering. Coba lihat bagaimana ugal-ugalannya si Joko ngurus negara. Ya. Ada orang pasang buat pagar di laut. Tapi saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan perbedaan kepentingan. Oke. Ada distribusi abuse of power dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Paling atas itu siapa Pak Iwan? Presiden Presiden yang mana? yang terdahulu. Pak Jokowi? Ya, betul. Oke. Sebetulnya saya melakukan advokasi soal isu-isu yang terjadi di Tangerang itu kan sudah sejak tahun-tahun yang lalu ya. Jadi misalnya dulu saya menangani beberapa kasus ya yang berkaitan dengan PIK 2 di mana ada klien kami yang harus mengalami dikriminalisasi dan sudah divonis. Jadi dalam perjalanannya memang ya tentu kami harus mendapatkan ya mungkin intimidasi termasuk godaan-godaan itu. Godaan apa tuh Bang? Ya mungkin dalam bentuk uang. Oh ya? Udah ada yang mau bayar? Oh belum, tapi kan saya tidak mau untuk membuka itu. Aha. Jadi saya menutup diri untuk tidak ada orang menyerahkan sesuatu pada saya. Tapi sudah sempat ditawarin? Secara implisit ya. Ini untuk apa? Tutup mulut di kasusnya pagar laut Tangerang Ya, ini? Tutup mulut itu artinya sebelum itu saya sudah mengalami itu tahun 2023. Oke. Pasca saya mengisi di podcast Novel Baswedan yang bahas soal reklamasi Tangerang. Ya karena saya menutup diri, beberapa nomor saya blokir. Pada akhirnya saya disomasi. Oke, termasuk yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya saya sudah ada upaya yang mengarah ke sana. Ini adalah salah satu badan otonom dari ormas Islam yang terbesar dan tertua di Banten. Ya. Jadi kami ini lahir, tumbuh dan besar di lokasi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Oke. Tapi saya ingin ini supaya kita sama-sama konstruksinya bertemu pada satu sudut yang sama dulu, sehingga kita bisa melihat sesuatu secara lebih objektif. Saat ini yang terjadi adalah narasi yang dibangun bahwa ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat. Tapi saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan perbedaan kepentingan. Oke. Ada distribusi abuse of power dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Paling atas itu siapa Pak Iwan? Presiden Presiden yang mana? yang terdahulu. Pak Jokowi? Ya, betul. Oke. Sehingga kemudian masyarakat di bawah terkondisikan untuk tahu banyak hal sebenarnya, tetapi harus seolah-olah tidak tahu. Contohnya apa Pak Iwan? Pemagaran laut, Oke. yang menancapkannya ada, yang bekerjanya ada, yang menyaksikannya ada, mendokumentasikannya ada, by name, by data, jelas. Oke, aku dengar Bang Gufron kan bilang kayak gini. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Ya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, Ya. dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu Proyek strategis ya, nasional. sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh? Ya oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil Oleh? polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan.
kepemimpinan maksudnya? Ya, Pusat. dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil kesana, Pak Oli. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Karena ada tekanan, ada pengkondisian sehingga masyarakat tidak berani untuk bicara. Intimidasi misalnya, didatangi aparat, dipanggil ke kantor desa. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Anggota kami sebagian besar adalah warga Matlul Anwar ini, profesinya adalah nelayan dan petani. Nah, ketika ada proses pemagaran awalnya memang sporadis di beberapa titik, beberapa segmen di pagar. Nelayan yang kemudian merasa keberatan menanyakan hal ini kepada yang melakukan, yang notabene mereka kenal aparat desa. Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang di aktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedai Group, dia ngomong soal aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Satu batang bambu saya dicabut, pidana. Itu yang ditakut-takuti. Oh, PT apa? Boleh disebut, Pak? Kenapa? Pak Iwan boleh disebut? Apa PT apa? misalnya? PT apa? Boleh disebut? Ya, PT-nya sudah tersebar lah. PT-nya sudah banyak itu. Setiap dikomunikasikan, ini punya PT. Siapa yang berani? Pidana. Selalu seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat karena terus seperti ini, mereka apa ya? Kalau kita bicara marwahnya tuh bangkit. Orang Batu tuh sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya, bahkan kemudian bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik. Ini yang kita khawatirkan. Berdasarkan keterangan dinas terkait ya, termasuk juga KKP, institusi terkait pada tanggal 15 Januari pada saat kami melakukan kunjungan sama-sama. Yang jelas sudah diketahui bahwa di situ bukan PSN. Nah, Bukan proyek strategis nasional ya. Mengapa yang ini 30,16 km itu, Pak. Mengapa ini penting? Karena pembiaran dalam tanda kutip 30 km dan masyarakat pun enggan melaporkan awalnya karena selalu ditakut-takuti ini PSN, jangan ganggu-gugat. Kurang lebih lah begitu. Yang menakut-nakuti siapa, Pak? Yang memasang pagar. Yang memasang pagar? Ya, yang memasang pagar. Yang mana adalah menurut masyarakat adalah siapa itu yang memasang pagar? Nah, yang memasang pagarnya siapa? Yang melaporkan kepada Ombudsman selalu menyebut terduga gitu ya. Ada hubungannya dengan PIK 2
Agung Sedayu. Nama-nama itu seringkali disebutkan oleh masyarakat. Dan ya kita berharap bahwa ini segera ditindaklanjuti dan hukum harus ditegakkan. Karena begini, kita paham siapa pemainnya. Karena nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah cukup dikenal karena pemain lama. Dari data Anda siapa Pak Iwan pemainnya? Ya diantaranya misalkan Eng Chun, Ali Hanafi. Ini kan pemain-pemain yang sudah dikenal luas di masyarakat. Yang karena tadi saya katakan, karena ada tekanan, ada pengkondisian sehingga masyarakat tidak berani untuk bicara. Kita masuk ke lebih jauh soal pembongkaran sudah dilakukan, Bang Gufron, Pak Eka, memang belum selesai, tapi sekarang semakin jelas puzzle-puzzlenya. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN yang mengatakan bahwa total kan ada 280 sertifikat. 263-nya adalah SHGB, kemudian 17-nya adalah SHM. Dan semuanya itu mau dicabut karena ternyata ada cacat prosedur. Ya. Kalau Bang Gufron sendiri menilainya itu cacat prosedur karena lalai administrasi saja, atau memang ada permainan juga di dalam? Kami menduga bahwa itu ada permainan, ya, permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum pemerintahan dari mulai desa sampai dengan kabupaten, termasuk juga oknum-oknum BPN. Sebelum terungkap itu, kami juga sudah menduga bahwa ini kan arahnya memang untuk reklamasi. Dan sebelum itu terjadi, itu sudah ada kapling-kapling atau kami sebut jual beli laut. Dengan cara apa? Modusnya adalah dengan cara menggunakan nama-nama figuran sebelum HGB atas nama PT. Oke. Jadi itu atas nama warga-warga. Betul yang disampaikan oleh Muanas. Iya. Mengatakan Dia bahwa bilang dia beli. boleh beli dari warga. Beli dari warga. Warga-warganya siapa? Itu figuran dan orang-orang mereka juga. Termasuk 7 nama itu, salah satunya itu. Kalau kita cek misalnya sertifikat hak milik yang berapa itu tadi? 10 ya? 17 SHM. Itu ada yang adalah nama yang juga kita adukan ke Mabes Polri. Yang mana tuh, Bang? Nomor 2. Nomor 2. Saya harus baca nih nomor 2 siapa? Ya, Encun. Encun alias Gozali. Ya, Gozali itu kita sudah tahu banget ya, dia itu selalu menggugat orang ke pengadilan. Jadi dia selalu mengklaim bahwa tanah punya Gozali, punya Encun. Dan itu banyak. Jadi kami juga menduga bahwa yang di laut pun atas nama Gozali salah satunya. Saya tanggapi dulu dari Miftul Anwar tadi soal Pak Iwan. ini ada kekuatan abuse of power itu. PSN, proyek strategis nasional itu kepentingan negara. PIK itu adalah bagian daripada investasi. PIK dan PSN sangat berbeda dari nomenklatur apapun. PIK dan PSN itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, yang namanya berbicara soal proyek strategis nasional, presiden itu punya kepentingan berdasarkan informasi dan pengusulan dari kementerian-kementerian terkait. Urusan teknis ya urusan kementerian terkait. Apa hubungannya Pak Presiden dengan pembangunan PIK2 atau lepas pantai yang di Pagar? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Sabar Pak, saya jelasin dulu. Yang kedua Pak, dari SHM yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, apakah ada afiliasi Pak Jokowi di sana? Nggak ada. Agung Sedayu Group milik Pak Guan. Terus ini pagar laut bukan hanya di Tangerang aja, di Bekasi ada, di Surabaya aja, di Maluku banyak pagar laut. Itu buat Tanggul penahan ombak itu pagar laut loh. buat penahan ombak. Ya, tanggul penahan ombak itu pagar laut. Jadi pagar laut ini kepentingannya apa? Ini yang harus ditelaah. Kalau yang di Tangerang itu kepentingannya apa? Ya kalau memang itu kepentingannya, misalkan kepentingannya investasi, ya teman-teman boleh bertanya kepada perusahaan yang mau berinvestasi. Ngapain Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini? Ini lucu sekali. Masa presiden yang punya kepentingan, presiden itu bertindak berdasarkan kepentingan negara, Pak? Gak ada kepentingan pribadi di sana. Oke, kita dengarkan dari Pak Iwan dulu. Silakan Pak Iwan tanggapannya. Baik, jadi begini ya, kita bicara fakta yang ada di masyarakat. Soal nomenklatur atau apapun itu, administratif, formal segala macam itu masyarakat nggak paham. Faktanya apa, Pak? Faktanya di bawah itu dicampur aduk, di blend. Sehingga ketika ada upaya kekuasaan menekan ke bawah, bicaranya soal ini adalah kepentingan negara.
Tapi ini bukan proyek strategis nasional kan? Saya mungkin Pak Wamen boleh perjelas, ini bukan proyek strategis nasional kan? Yang sepengetahuan kami dari Kementerian ATR BPN untuk di Desa Kohot ini tidak masuk dalam PSN. Negara dicatut namanya agar ini bisa digunakan mempreser masyarakat. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ini. Itu masalahnya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat selama ini. Jadi yang nomenklatur segala macam fakta di lapangan tidak, itu disalahgunakan. Itu maksudnya abuse of power itu. Coba lihat bagaimana ugal-ugalannya si Joko ngurus negara. Nah, ada orang pasang buat pagar di laut dipagar 30 km. Dan itu pekerjaan berbulan-bulan. Kita 12 bulan lebih itu dikerjakan. Ya. Dan sekarang dengan entengnya, itu mereka semua menteri-menterinya sekarang itu kan sebagian besar 50% itu bekas anak buahnya si Joko. Ya. Dengan entengnya itu menteri-menteri sekarang bilang nggak tahu siapa yang bangun. Coba Anda bayangkan, begitu gobloknya dan begitu amburadulnya kan ini negeri diurus. Udah pasti mereka tahu itu siapa yang bangun. Tapi kenapa mereka nggak berani? Ya pasti mereka udah terima jasa, ya, udah terima sesuatu sehingga mereka udah terikat tangan dan kakinya, nggak berani lagi ngelawan dengan kuat.